Shalom saudaraku. Shalom. Selamat pagi. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita datang dengan satu tujuan kita mau menyenangkan hati Tuhan. Seberapa kita ada pada saat ini kita mau aku nama Tuhan. Karena kita tahu penjagaan Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Penjagaan Tuhan yang begitu luar biasa di sepanjang hari yang telah kita lewati. Kita berdiri bersama-sama. Kita pujian pemuliaan hadirat-Mu dan dimensi tahta suci. Amin. Yesus. Oh
kita masuk hadiratnya dengan penuh dengan kekudusan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kalau kami kembali lagi datang untuk memuji, mengagungkan akan kebesaran-Mu, karena Engkau terlalu baik buat kami semua Tuhan. Kalau kami boleh ada karena Engkau, kami boleh ada karena Engkau yang selalu memelihara dan menjamin di dalam hidup kami. Kami ada karena Engkau ya Tuhan. Sebab itu pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami ingin datang beribadah, memuji, mengagungkan Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Bapa, kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan, sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami akan merasakan sukacita daripada Engkau memberi di dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, kami yakin dan kami percaya juga, kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah letakkan di bawah kaki Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau sudah ambil alih sepenuhnya. Kami yakin juga kami pulang dalam tempat ini, kami membawa berkat yang besar daripada Tuhan. Umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan Tuhan, Engkau tibakan mereka semua di tempat ini, supaya kami sama-sama bersekutu memuji, mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Engkau kuduskan mereka, Engkau layakkan mereka ya Tuhan, supaya benar-benar karena mereka melayani, karena mereka mengasihi Tuhan. Terpuji akan nama-Mu Tuhan, baik pelayanan pujian, pelayanan singer, pelayanan musik ya Tuhan, pelayanan multimedia, dan pelayanan kolektan, khususnya pelayanan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, apa yang ditabur sebentar firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami semua yang ada dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami merasakan akan dikuatkan oleh kebenaran-Mu ya Bapa. Sebentar juga kami akan menerima perjamuan asa yang kudus ya Tuhan. Sucikan kami semua, layakkan kami semua. Kami menerima perjamuan dengan penuh sukacita dan kami diberkati Tuhan. Terima kasih buat umat-umat-Mu di antara mereka yang sakit Tuhan, mungkin tidak bisa hadir karena ya Tuhan mereka terhalang oleh sesuatu hal, tetapi kami yakin dan kami percaya Engkau juga lawati mereka, tolong mereka sebagaimana Engkau sudah menolong kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Saya sepatah kata akan memberikan pemberitahuan ya saudara. Kalau beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, kami sudah meninjau tempat untuk Paskah ya. Waktu saya ada acara di Kerawang dalam rapat ya saudara, Anies sama supir pergi ke daerah Purwakarta. Tempatnya bagus ya. Kita akan keluar soalnya ya. Kita bukannya apa ya, bukannya jenuh ya. Karena kita ingin keluar saja dalam rangka Paskah. Puji Tuhan, kalau di sana dilihat tempatnya bagus ya saudara. Sayang, apa dikata, Bu, tempat ini tidak bisa dipakai karena puasa 1 tahun, 1 bulan ya saudara, tidak bisa menerimanya.
walaupun cuma kita tidak bisa ya. Kemudian pergilah di saudara ya, jalan ke Cibubur. Di sana orang-orang sudah membuking tempat itu dari Desember ya. Kita baru-baru ya saudara, telat juga ya, tapi saya katakan mereka sudah meninjau. Apa tante keputusannya? Menurut kamu bagaimana? Saya bilang ya, karena mereka yang meninjau. Nah, dikatakan hanya dapat setelah pasca 1 minggu. Ya udah jadiin aja dah, kata saya. Untung kita cuma aturna ya, untuk keluar pasca. Tapi puji Tuhan, kita sudah booking tempat itu, dan nanti bulan depan tanggal 16 ya saudara. Jadi kita pasca sama Jumat Agung kita bikin di sini ya saudara ya. Nanti setelah 1 minggu kemudian keluar. Saya katakan, bro, bantu tolong saya ya. Sebab saya kalau istilah di kampung ya, di kampung saya di Kerawang, kalau itu ngangon domba, mesti ada itu ya, ada pemimpinnya. Saya katakan nanti ada 3 orang, baik saya tunjuk Bapak Project, Bapak Togatoro, sama Bapak Daniel ya Wikanta. Nanti sebagai ini ya, sebagai pengatur lah ya, untuk mengatur ini. Saya menyerahkan sebentar setelah perjamuan suci, baru sudah direncanakannya, sudah dibicarakan semuanya. Nanti Bapak Project yang akan meneruskan ini, memberitahukan ini, supaya pada saat tiba nanti kita berdoa supaya benar ya, berjalan dengan baik sesuai dengan Tuhan menolong kita semuanya. Puji Tuhan, saya serahkan pada puji Tuhan, pengumuman dari Guru Baru yang diteruskan setelah ibadah perjamuan kudus selesai. Dan berterima kasih buat Tuhan Yesus yang pada saat ini memberikan kekuatan bagi kami untuk melayani Tuhan. Dan juga berterima kasih buat Ibu Gembala yang mempercayakan kami terus belajar dan terus belajar dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan, kita yakin minggu ini begitu luar biasa, cuaca yang sangat ekstrim, bahkan angin yang sangat dahsyat memporak-porandakan satu perumahan di belakang kami, sangat luar biasa. Tapi kita punya Allah yang kuasa, kita punya Allah yang maha kuasa, yang selalu menjaga dan melindungi kita. Kita yakin setiap kita yang ada pada saat ini, kalau kita berdoa kepada Tuhan, maka semuanya akan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Amin. Apa kabar saudaraku? baik, kita Tuhan luar biasa. Yes. Kayaknya kalau berdiri kayak nggak abdol nih. Kalau luar biasa Tuhan itu pasti luar biasa. Ini berdiri sampai melompat. Tapi kalau kayak Oppo sama saya nggak apa-apa, nggak melompat. Tapi kita yakin kita semua di sini mempunyai kekuatan untuk melompat. Amin. Apa kabar saudaraku? Kabar baik, diberkati Tuhan luar biasa. Yes. Haleluya. Kita yakin, katakan kiri kananmu, Allahku, Allah yang maha kuasa. Amin. Kita ada pujian El Shaddai, Allah maha kuasa. Amin. Amin.
kecemasanmu, apa yang menjadi kekhawatiranmu. Kita punya Allah yang Maha Kuasa. Kita punya Allah yang Maha Kuasa yang akan menyelesaikan semuanya. Amin. Haleluya. Kita lanjut pujian. Yesus hidup dan aku bebas, bebas, bebas. Haleluya.
kami yang ada pada saat ini Tuhan. Begitu mengasihi Engkau. Percaya Tuhan, kasih yang daripada Engkau mengalir dalam hidup kami. Sehingga Bapa belajar seperti
Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Sebelumnya Tuhan Kau ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Bila puji-pujian ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau, menyenangkan hati Engkau Tuhan. Kami tidak bisa membalas semua kebaikan Engkau Tuhan. Kami hanya bisa memuji membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila Tuhan Kau berkati Tuhan anak-anak-Mu yang telah hadir di tempat ini ya Tuhan. Kau berkati satu persatu Tuhan. Mungkin di dalam bermasalah, mungkin di dalam kesusahan, mungkin di dalam sakit penyakit ya Tuhan. Engkau akan memberi kekuatan, memberi kesehatan yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati Tuhan anak-Mu yang telah memimpin kami di dalam puji-pujian Tuhan. Kau berkati dengan kuasa Tuhan. Dan semua pelayan-pelayan yang terlibat di dalam kebaktian pada pagi hari ini Tuhan. Kau memberkati satu persatu ya Tuhan. Tuhan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau sucikan, Kau kuduskan hati kami Tuhan. Sehingga nanti Tuhan firman-Mu Kau bentangkan di dalam. Nanti Tuhan Kau memberikan kekuasaan yang dari Engkau Tuhan. Tuhan Kau memberi kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kau menjamah hamba-Mu ini ya Tuhan. Bila penuh dengan urapan yang dari Engkau. Sehingga firman-Mu Tuhan masuk, tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami Tuhan siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan Tuhan. Bila ketulusan hati kami memberi yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Dan acara selanjutnya Tuhan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita menjalankan persembahan, ada pujian dari kaum bapak. Kaum bapak silakan maju ke depan. Lagunya Pengharapanku Hanya Yesus Saja.
Puji nama Tuhan, pujian yang sangat indah dengan bahwa sesungguhnya hanya Yesus yang menjadi pengharapan kita, bahwa hanya Yesus yang menjadi kekuatan kita. Amin. Kita akan jalan persembahan, kita akan pujian, ada sukacita di dalam melayani Tuhan. Haleluya. 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 Pertama saya terima kasih kepada Gembala sudah mempercayakan saya kembali melayani di tempat ini di tahun 2023 ini. Haleluya. Sedang melihat saudara. Amin. Ceria-ceria saudara, sekalipun banjir. Amin. Saya sudah duluan trauma mengalami banjir. Penerbangan saya pulang dari Manado dalam kami Rakornas Komisi Pusat hari Jumat karena banjir tidak bisa terbang. Sepanjang terbang saya keringat dingin saudara karena cuacanya ekstrim. Saya pikir saudara begitu di atas saudara pesawat miring-miring saya takut saudara. Biasa saya naik pesawat selus-selus saja. Kali itu saya berdoa terus saudara. Amin. Saya pikir apakah ini yang terakhir. Haleluya. Begitu saya di Manado banyak melayani sampai saya pikir apakah ini terakhir. Tapi ternyata Tuhan beri tiba di Jakarta dengan selamat. Saya ingin kita melihat firman Tuhan dengan tema angkatan, dikatakan yang jahat. Jadi kita angkatan yang jahat dalam Matius 16 ayat 1 sampai 4. Matius 16 ayat 1 sampai 4. Kita akan melihat, kita akan perhatikan apa disebut angkatan yang jahat. Saya kebacakan, saudara simak. Orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki
hendak mencoba Yesus, mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah, dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Lalu ayat yang keempatnya, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat pada perikop ini adalah pembicaraan Yesus dengan dua kelompok, yaitu Saduki dan Farisi. Nah, saudara, Saduki dan Farisi ini sebenarnya dua golongan yang berbeda paham, berbeda pandangan. Saduki ini memiliki pandangan bahwa manusia itu tidak punya roh, ya. Dan Saduki memiliki paham, saudara, manusia sesudah mati tidak ada di sana, yaitu kehidupan kekal. Jadi dia menganggap manusia itu sama seperti hewan dengan binatang. Selesai mati ya sudah selesai urusannya. Sehingga saudara, ini tentu kalau pula pemikiran seperti ini tentu membuat mereka tidak pentingnya mencari Tuhan. Dan mereka ini adalah orang yang bertemu dengan lawan pahamnya, yaitu Farisi. Farisi ini akan lihat di mana letak-letak masalahnya, sehingga Yesus berkata bahwa ini angkatan yang jahat. Ya, dijuluki mereka angkatan yang jahat. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita mau melihat perbedaan itu dalam Kisah Rasul 23, 7 dan 8, saudara bisa lihat di sana perbedaannya antara Saduki dan Farisi. Kita perlu juga belajar firman supaya kita mengerti, saudara. Jadi di dalam dikatakan di sana Kisah Rasul yaitu 23, 7 dan 8. Kita lihat di mana supaya kita paham, saudara. Nah, banyak orang tidak paham, saudara, sehingga banyak hanya menyebutkan menurut pendeta saya atau menurut gereja saya. Tetapi kita perlu tahu Kisah Rasul 23, 7 dan 8, inilah aslinya perbedaan mereka. Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu, sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka tidak percaya kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Mereka jelas-jelas berbeda paham. Tapi ketika berbicara dengan Yesus, bertemu dengan Yesus, mereka bisa sepakat, mereka bisa join untuk mengambil satu sikap, yaitu dalam perlawanan menolak Yesus. Ini repot, saudara. Ini koalisi yang jahat ini, ya. Ini koalisi yang hebat. Mereka sepakat, mereka join, mereka buat partner untuk menolak bahwa Yesus itu adalah utusan Allah, Yesus itu adalah anak Allah. Saudara, kadang-kadang hal ini sering terjadi kepada manusia. Demi kepentingan ego, ambisi, join, sepakat. Dan banyak di pelayanan juga terjadi. Baru-baru ini saya baru pulang dari sebuah daerah Manado. Tiba-tiba saya mengunjungi sebuah pelayanan di daerah saudara di Manado. Gereja terjadi perpecahan, belah dua. Meninggal gembala, diturunkan ke ibu gembala, belah dua, saudara. Lalu sampai ditangani daerah, dan tiba-tiba ada provokasi naik ke pusat. Lalu pusat ambil sikap tempatkan orang Jakarta di sana tanpa mempertimbangkan ibu rohani. Ini kepentingan. Di arena rohani pun hal-hal seperti ini sering terjadi. Amin. Ada orang demi kepentingan, saudara, menghalalkan sebagai cara. Saya baru pulang dari sana karena kami tamu dari majelis daerah di sana. Saya masuk di majelis daerah kami, saudara, kami melihat banyak di sana kasus-kasus pendeta yang masalah pelayanan. Nah, ada orang-orang yang memiliki kepentingan
sehingga rela yaitu melakukan berbagai macam cara, sama dengan orang Saduki dan Farisi ini. Demi tujuannya yang tadinya berbeda paham bisa menyatu demi yaitu menolak Yesus. Artinya roh penolakan itulah yang membuat mereka menjadi jahat. Ya, saudara, kita lihat saudara, cepat saja. Jadi kita lihat di sini Yesus ditolak. Kenapa? Kenapa mereka sampai koalisi, sampai duet menolak Yesus? Karena Yesus menjungkir balikan kesesatan Saduki dan menjungkir balikan, menebas, menghancurkan yaitu titik-titik kelemahan daripada orang Farisi, kesombongannya, kemunafikannya. Saudara, banyak hal kelemahannya. Dengan kata lain, bahwa kedua golongan ini menolak berat sebuah proses perubahan atau pembenahan. Sangat berbahaya bagi jemaat Tuhan. Sering sekali kita ketika firman Tuhan datang untuk mengubah, untuk memperbaiki kita, untuk memproses kita, membawa kita kepada kebenaran yang lebih baik lagi, sering kita menjadikan diri kita sebagai seperti orang Saduki dan Farisi, memberontak. Kalau kita melihat saudara, Saduki dan Farisi ini mencari-cari alasan untuk menolak Yesus. Kenapa? Karena kehidupan mereka yang merasa nyaman dengan kehidupan yang lama, yang salah itu dijungkir balikan oleh Yesus. Jadi cari sebuah action untuk tindakan-tindakan penolakan. Bapak Ibu, kita sering sekali ketika firman Tuhan datang, logika kita tidak menerima, pribadi kita tidak siap menerima, kita melakukan sebuah gaya penolakan. Apa bedanya kita dengan orang Farisi dan Saduki? Amin. Apa bedanya? Kita tidak mau dikoreksi, kita tidak mau dibangun. Saduki dan Farisi tidak mau dibangun, kesesatannya tidak mau dibongkar. Jelas-jelas Saduki sudah salah, tidak mengakui Allah dan tidak mengakui ada kehidupan yang akan datang, tidak mengakui bahwa manusia itu ada roh. Itu ketika dibongkar dia marah. Kalau ada anak Tuhan ketika dibongkar kesalahannya, kelemahannya, kekurangannya, dia marah. Hati-hati, itu roh Saduki dan Farisi. Haleluya. Tetapi orang yang benar di hadapan Tuhan yang memberikan, merelakan hatinya dibentuk, merelakan hidupnya diproses. Saya lebih senang kepada orang yang transparan, terbuka, dan dia jujur. Ya, saya punya kelemahan ini, bantu doa. Daripada dia pura-pura terlihat menutup dan kelihatan sempurna. Karena akan merugikan diri sendiri. Haleluya. Tapi kalau kita memberikan hidup kita dipimpin oleh firman dan oleh roh, saya rasakan tadi kekuatan roh luar biasa di sini. Amin. Kekuatan roh itu luar biasa. Itu kita akan mengalami suatu pendewasaan. Saya bangga melayani tempat ini. Saya berubah melayani di Manado. Itu saya pikir apa enaknya melayani kalau cuma banyak ya. Saya melayani di sana di atas 2.000 ya kan. Saya tanya pelayannya berapa kehadiran ibadah 6 ini. Ibadah 6 itu di atas 2.000 Pak, mencapai sampai 2.500. Itu sebabnya pembicara kelima gemetar-gemetar kakinya. Tapi saya sudah dilatih Tuhan di tempat ini dan di tempat saya. Melayani yang banyak dengan sedikit sama saja melayani satu raja di atas segala raja. Tidak ada bedanya. Dan saya lepas saja enjoy. Itu karena roh. Haleluya. Karena roh. Nah ini saudara, kita lanjut saja saudara. Angkatan yang jahat dan yang tidak setia. Nah pertama, apa yang disebut kejahatan Saduki? Kita lihat Saduki itu meminta tanda dan tidak diberi. Tanda apa yang diminta? Tanda dari sorga. Nah pertanyaannya, tanda dari sorga itu seperti apa? Bukankah Yesus sudah banyak melakukan mujizat? Bukankah Yesus sudah menyembuhkan mata yang buta, yang pendarahan segala macam? Tapi mereka masih minta tanda. Mereka ingin kembali kepada zaman Taurat. Tanda
tanda yang dari sorga yang mereka tahui adalah tanda-tanda seperti waktu di Gunung Sinai. Ketika Taurat mau diberitahukan, ada guru, ada kilat di sana. Itu yang mereka harapkan. Padahal Yesus sudah melakukan banyak mujizat. Mereka meremehkan yaitu peristiwa besar, mujizat yang Yesus lakukan dalam penglihatan mereka. Mereka tidak menghormati, menghargai, tidak mengakui. Yaitu apa yang Yesus bikin yang tidak mungkin menjadi mungkin. Anggap remeh terhadap mujizat Allah yang dikerjakan oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, hati-hati kita kalau agak remeh terhadap mujizat yang Tuhan berikan kepada kita. Banyak mujizat yang sudah saudara terima, amin, di dalam pelayanan ini. Tuhan menolong saudara dari sakit saudara, atau Tuhan meluputkan saudara dari kecelakaan, Tuhan mengangkat saudara dari kejatuhan usaha saudara, atau Tuhan meloloskan saudara dari sebuah proses itu. Karena itu juga pasti bisa terjadi. Banyak yang diremehkan. Tadi malam ada beberapa hari ini kami didatangi orang yang selama ini kayak anggap gereja suku yang begitu tidak terlalu yakin kalau kita bicara tentang mujizat. Tapi puji Tuhan, anaknya stres, katakan hampir gila. Walaupun dia majelis, orang Batak bilang si tua, yang paling handal di gereja mereka, yang jemaatnya di atas 600, tahu-tahu datang menyerah kayak bebek. Ke GPD ya gapi, kotok-kotok bawa anaknya, linglung saudara, saya di mana segala macam. Anak muda, uangnya banyak, rumahnya banyak, rukonya banyak, tapi dia bingung. Anak-anak satu-satunya laki-laki, orang Batak bilang pangluaran, stres. Jasnya kalau kebatian lebih hebat dari Pak Pendeta. Ya tiap minggu pakai jas. Kalau Pak Gembala di sini, perjamuan di sana, sama khotbah di sini baru pakai jas. Dia terus tiap minggu pakai jas. Tapi kayak bebek bawa anaknya stres. Dalam hati saya gini, ini orang yang selalu dari dulu menolak pelayanan. Akhirnya saya pikir, Tuhan terima kasih sebab orang ini mulai stres semua. Betul, saya kan ditandatangani keberatan kebaktian di sana itu orang-orang Kristen. Jadi yang lain udah pada mati, saudara, saya juga ikut saudara. Makanya saya di penguburan saya bilang, kalau kulihat jahatnya ini aku tak mau. Tapi karena kulihat Yesus yang baik, aku mau kubur orang ini. Betul, ada RT RW di situ. Ada orang ini yang menjadi lawan saya dalam pelayanan. Bingung semua sih. Dan saya umumkan, siapa yang mau cepat mati, cepat-cepatlah melawan pekerjaan Tuhan. Aku coba saudara. Teruslah, jahatlah kepada pekerjaan Tuhan, karena kau pasti cepat mati. Udah semua. Akhirnya sekarang mereka baik-baik. Kalau dulu panggilnya Lae, sekarang Amang Padilla. Berubah. Karena soal mau mati, saudara. Ternyata terkadang hal itu penting untuk mendidik mereka. Haleluya. Begitu mau miring, saudara katanya, apa yang buat kau mau miring? Saya enggak sakit Pak Pendeta. Enggak, kau enggak sakit, cuma miring. Balik lagi, bawa lagi ke gereja. Habis saudara bilang, Pak Pendeta, oh udah rubah sama Pendeta, tolonglah dibimbing. Hari Minggu semua aja kebaktian di sini sama pemuda. Ya, memang syukurlah, memang harus gila dulu kali orang ini baru jadi jemaah, saya pikir. Puji Tuhan, nggak apa-apa lah ada orang stres, saya pikir. Haleluya, puji Tuhan. Baik-baik sama pekerjaan Tuhan, dan nanti sudah stres, saudara. Haleluya. Nah, saudara, ini saudara kita lihat apa yang disebut kejahatan mereka. Jelas dikatakan pada ayat ini, mereka orang Saduki itu disebut sesat, ingin meminta tanda-tanda surga. Tanda mujizat terjadi ketika hukum Taurat diberikan. Contohnya Gunung Sinai tadi, guru gila suara yang berkata-kata. Padahal saudara, kalau saya percaya kalau saat itu Tuhan bicara seperti di Gunung Sinai, seperti Musa, saya percaya orang ini lari terbirin-biri, saudara. Dia berpikir siapa yang bicara, itu setan kali kan gitu. Betul? Kadang-kadang ini cuma sebuah cara alasan untuk melawan dan menolak Yesus.
Itu cuma syarat. Itu sebabnya jadi jemaat jangan suka cari cara untuk membela dirimu ketika engkau tidak sanggup melakukan firman Tuhan. Kan sering kita menetralisir dengan jawaban-jawaban kita, padahal kita nggak mau melakukan firman Tuhan. Kita yang ragu, kita nggak yakin. Lalu kita mencoba mencari sebuah alasan untuk meluruskan supaya kita dapat diterima. Nah ini roh-roh Farisi ini, roh-roh Saduki ini. Bahkan saudara, di tengah-tengah berlingkungan kita sering terjebak, kita menyesuaikan diri dengan dunia, bukan memberi sebuah pengaruh kepada dunia. Tadi malam saya melayani orang-orang Sumatera, saudara, saya kalau dulu ya saya pakai lagu-lagu opung ini, tapi sekarang tidak. Mari kau berlutut sini. Enggak, saya yang harus sesuai ikut kau. Mau pakai, enggak ada guna juga. Kalau kita lentur-lenturin, amin. Berlutut, udah, doain. Mereka bingung-bingung, apa yang pelayanan Pentekoste ini? Daripada mereka nggak tahu, daripada tahu. Kalau nggak terima lagi, ya penting nggak tahu. Amin. Daripada sampai Tuhan Yesus datang cuma saya netralisir terus, supaya saya dapat diterima, tapi Yesus nggak diterima. Ya toh? Saya diterima, saya dihormati, saya dihargai. Oh, pakai dia aja. Lebih baik sekaligus mau terima Yesus daripada bertele-tele terus nggak diterima juga Yesusnya. Saya yang diterima. Kita sering seperti itu. Ketika kebenaran firman Tuhan, kita memberi alasan untuk kita tidak melakukan firman Tuhan. Itulah rohnya Saduki dan itulah Farisi. Amin. Belajar saudara. Sekali lagi, ini mereka mau coba cari tanda dengan hikmat manusia, dengan akalnya yang sesuai dengan logika dia. Kalau itu mau saudara cari, jalan pikiran Tuhan itu tidak berbanding, tidak ada sesuai dengan pikiran akal. Memang Tuhan itu bekerja di luar. Banyak peristiwa yang akal kita tidak menerima. Memang seperti saya bilang gini, memang kalau pendeta Pentekoste itu kayak orang gila, orang stres. Orang gak punya duit, pelang rumah orang dijual, dibeli dalam nama Yesus, dipatahkan pelangnya. Iri kan? Iya dong? Tapi rupanya banyak hal seperti itu mujizat terjadi. Amin? Kepala saya begitu waktu itu. Tanah ini dijual. Dia cabut karena pelangnya itu dari kasur dan triplek, saudara, dicabut, dipatahkan dalam nama Yesus untuk Tuhan bela. Dapat uang itu beli. Kalau enggak kasihan juga yang punya tanah udah dipatahin, gak dibeli saudara. Haleluya. Tapi rupanya memang sangat berbeda dengan akal. Si ibu gembala bilang ini, Pak, gak ada duit kita pakai hikmat. Ya itu tadi, masih nempel sedikit Saduki Farisinya. Iya kan? Ini Pak Pendeta pun ini, pendeta banyak nempel Saduki Farisi itu. Wow, paling banyak. Berkhotbah di jemaat lebih enak daripada di pendeta. Kalau di pendeta kita khotbah, dia merasa tahu saudara. Kakinya saudara agak goyang-goyang, kakinya dia santai saudara. Merasa dia cuek. Dia merasa dia tahu. Karena dia mau meresponi firman Tuhan itu tidak menjadi sebuah kehausan. Nah, kalau orang Farisi dan Saduki, apalagi Farisi, dia berbohong saudara. Dia pura-pura menjadi jiwa yang haus kebenaran firman Tuhan, yang haus dilayani, padahal dia tidak haus. Nah, kalau ada jemaat di sini datang saudara, kelihatannya duduk memuji Tuhan, wow, hebat. Tapi sesungguhnya kau tidak haus kebenaran firman, itu Farisi. Farisi itu gitu. Di mana sih kebohongannya? Munafik. Kelihatannya wow rohani, kelihatannya wow taat ibadah, kelihatannya wow taat hukum Taurat. Yang munafik, sombong. Padahal itu tidak haus firman Tuhan. Hati-hati saudara kalau duduk di sini. Sebenarnya saudara tidak haus firman Tuhan, cuma rutinitas. Farisi saudara. Amin. Jadi ini mereka sepertinya mengejar Yesus, seperti haus, seperti lapar akan firman Tuhan. Jadi kejahatan orang Farisi itu sesungguhnya dia menipu banyak orang dan berusaha menipu Allah. Dia tidak haus kepada kebenaran firman Tuhan. Dia tidak haus kepada yaitu Allah itu sendiri. Nah, kalau saudara tidak haus kepada firman dan kepada Allah,
Apa bedanya golongan Farisi? Amin? Apa bedanya? Jadi kalau dulu di tempat ini beribadah, hauslah akan hadirat Tuhan. Amin. Hauslah akan kebenaran firman Tuhan. Baru kau tidak Farisi, baru kau jemaat GPDI Magelang yang setia, bukan angkatan yang jahat dan yang tidak setia. Klise, pura-pura. Hati-hati saudara, yang terpenting kita hidup ini mendapatkan kerajaan Allah. Jadi jangan pura-pura. Saya kepada jemaat saya bilang jangan pura-pura. Lalu Saduki ini dan Farisi ini suka mencobai Yesus. 1 Korintus 10:9 di sana. Mereka mencobai, mencari alasan-alasan mencobai. Apa yang mereka cari? Alasan apa yang mereka cari? Menutupi keras hati mereka. Karena tidak mau percaya, karena tidak mau percaya dan menolak ajaran. Ajaran siapa? Ajaran Yesus. Mereka mencari alasan dalih-dalih untuk mereka menolak untuk percaya kepada Yesus dan mereka menolak ajaran Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita menolak ajaran Yesus. Sebagian kita terima, sebagian kita tolak. Itu tadi, kalau cocok di akalmu, logikamu, di hikmat manusiamu, kamu terima. Tapi kalau nggak cocok, oh tidak. Atau kita sampingkan, atau kita mencari alasan yang lain. Kita kan manusia lemah, masih terbatas, ya. Atau kita memberikan alasan, oh kondisi kita seperti ini, masih terbatas. Lalu, saudara, engkau berusaha mencari alasan untuk hati nuranimu, menerangkan kepada hati nuranimu, sesungguhnya engkau menolak Yesus dan ajarannya. Ini yang masalah. Amin. Hati-hati yang mencoba menetralisir untuk saudara-saudara sesungguhnya tidak mau melakukan kebenaran itu, tapi saudara mencoba menetralisir, memberikan alasan kepada dirimu, kepada hatimu, bahkan kepada orang lain. Itu Farisi. Itulah Saduki. Mereka mencari-cari alasan untuk menolak, untuk percaya kepada firman dan untuk menolak kepada ajaran Yesus sendiri. Waktu pura-pura, keras hati, menolak percaya, menolak ajaran Yesus. Kejahatan Farisi. Kita langsung karena waktunya cepat ya. Sombong. Dikatakan di sana orang Farisi itu sombong. Saya menggali tentang sombong. Apa sih arti sombong? Tidak, saya berpikir sombong itu ngomongnya gede, itu doang kan? Ya kan? Ngomongnya angkuh. Tetapi menurut yaitu kita gali, saudara, saya coba gali. Di sini dikatakan sombong itu menurutkan kepada kehendak sendiri atau berdalih-dalih terhadap kehendak Allah. Itu sombong. Satu tipe juga dengan orang Saduki tadi. Lalu dikatakan kesombongan itu, saudara, juga bagian dari tidak menghargai Allah. Itu sombong. Lalu sombong itu yaitu mengejar keinginan daging. Itu terjemahannya rupanya. Jadi sekali lagi sombong itu apa? Bukan cuma sok, jadi ngomongnya bukan. Itu juga saudara bagiannya, tetapi menurut pada kehendak sendiri. Mencari dalih-dalih yaitu untuk menolak kehendak Allah. Kesombongan tidak menghargai Allah, baru kesombongan itu mengejar keinginan daging. Lalu saudara pasif. Saya coba gali saudara, tidak peduli terhadap firman Allah. Contohnya apa? Jahat, pendosa, pemberontak. Orang yang suka memberontak itu disebut asik. Orang yang jahat, kejam, itu asik. Lalu saya coba cari di KBBI, lalim itu apa? Lalim itu bengis, tidak adil, kejam. Roma 1 ayat 18 sampai 23 ini coba lihat. Roma pasal 1 ayat 18 sampai 23. Hukum Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan. Lihat,
Rupanya Allah murka kepada kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Ini menolak, yaitu pengenalan itu. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidaklah dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan. Lihat ini, mereka kenal tapi tidak muliakan Tuhan, Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, ya, pura-pura kayak penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak panah dengan gambarnya yang mirip dengan manusia yang panah, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Nah saudara, inilah orang yang disebut tadi yang lalim, bengis, kejam, tidak adil. Nah kalau saudara menjadi pribadi yang tidak adil, yang kejam, yang saudara tidak memiliki kasih, itu golongan orang lalim. Amin. Kejam, kasar, tidak berbelas kasihan. Ini lalim. Jadi sombong sudah kita ketahui, baru lalim, baru yang ketiga, yang terakhirnya munafik. Munafik itu apa sih? Orang yang mulutnya lurus tapi hatinya bengkok. Ini bahasa saya ambil dari Thailand. Berbuka dua, kepala dua. Ini pernyataan orang Thailand. Munafik. Orang Thailand bilang, kalau orang munafik itu, dia bilang mulutnya lurus tapi hatinya bengkok. Artinya antara omongan dan hati gak sinkron. Berbuka dua, kepala dua. Nah ini paling banyak ini. Dan ini dosa yang berbahaya kalau nggak dikendalikan di pendeta. Betul. Pendeta banyak. Kalau kita mau pengusaha, aduh Bapak luar biasa. Dan jemaat itu sudah harus dibenahi. Si pengusaha ini, jemaat ini kaya kan, namanya kaya kan, mungkinnya naik saudara. Lalu dia bilang gini, memang Bapak adalah ada Tuhan yang dipakai, Tuhan yang peduli pekerjaannya. Padahal yang dilakukannya itu dengan apa yang dimiliki tidak sebanding. Tahu nggak sebanding? Karena kita bilang kalau kau banyak dipercayakan, banyak diminta. Amin. Amin. Udah jelas-jelas sebenarnya sebanding dengan yang dia lakukan, apa yang dipercayakan Tuhan. Disanjung-sanjung sama pendeta. Saya takut itu pengusaha itu, makanya pengusaha banyak kepalanya botak karena dijilatin pendeta. Botak di sini saudara. Oh iya Pak, oh dijilatin, botak saudara di sini, dijilatin. Betul saudara. Saya suka tegur. Ngapain begitu? Saya baru-baru ini ada seorang pengusaha, saya cuekin. Tapi tiba-tiba cuma lihat di Facebook Messenger, Pak bisa minta nomor rekening, ukur nomor rekening diminta, saya minta, saya kasih saudara. Tapi jujur saya kan datang ke situ, saya bilang terima kasih Tuhan berkati, amin. Daripada saya sanjung-sanjungnya masuk neraka, udah uangnya rugi masuk neraka lagi gara-gara pendeta, ya kan? Jadi kalau saudara melakukan sesuatu jangan mau dipuji, karena kau dapat upah dari Tuhan. Bila perlu, kau usah tahu manusia, amin. Betul saudara. Saya suka bilang sama teman-teman, jangan jilatin ke pengusaha, botak tuh rambutnya. Mahal obat nemuin rambut. Mahal. Kasihan aku. Amin. Kasihan, jangan saudara. Jadi saudara, mari kita kunci hati kita. Apakah kita punya roh seperti ini? Bertobat saudara. Haleluya. Apa sih sombong itu? Hanya mengikuti kehendak sendiri. Dia mau, dia sesuai dengan Tuhan, dia cari dalih-dalih, tidak menghargai Allah saudara. Baru orang fasik itu tidak peduli pada firman Tuhan. Firman Allah cuma lewat dari kuping kiri masuk kanan, keluar kanan saudara.
Cuma dengar khotbah catat ya sudah selesai. Mari kita uji hari ini saja kita ini roh bekerja ini. Tanya hatimu, batinmu, seberapa banyak kau dengar khotbah, berapa yang kau lakukan kepada Tuhan. Kau taatin, amin. Tanya batinmu hari ini, tanya. Saya duduk, saya baru turun dari Lembang. Kami 2 puasa 3 hari di sana. Saya sendiri pikir, jangan-jangan saya takut Tuhan, jangan sampai saya tidak masuk kerajaan Allah. Duduk kaki Tuhan, tanya. Terus mengoreksi hati, mengoreksi diri, mengubah diri di hadapan Tuhan, dan jujur kepada Tuhan. Amin. Jujur dan belajar. Haleluya. Saya tidak baca firman Tuhan, kita sama-sama bagi berdiri. Usahakan kita betul-betul menyadari, jangankan biarkan roh itu tinggal pada kita. Kita belajar. Jangan kita sampai seperti orang Saduki, memahami pahamnya salah, seolah-olah hidup ini tidak ada kehidupan yang akan datang. Seolah-olah hidup ini tidak ada tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan di akhir hidupnya. Dan kita seperti orang Farisi, sombong, tidak menghargai Allah, melupakan kebaikan Tuhan, peristiwa-peristiwa besar yang dibuat Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Kita menyembah Allah dulu. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kami siap diperbaharui oleh Allah. Kami tidak mau seperti orang Saduki dan Farisi yang menolak perubahan, menolak pembaharuan, menolak pembenaran oleh firman terhadap diri kami. Oh, haleluya, haleluya. Sering kami bertahan pada posisi yang salah, karena itu sesuai dengan logika akal kami. Kami menolak kebenaran itu, kami menolak perubahan itu, kami menolak pembaharuan itu. Oh, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus ubahlah kami, Yesus ubahlah kami, Yesus perbaharuilah kami, Yesus berikan kesanggupan untuk kami selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapkan hatimu sebab engkau akan menerima tubuh darah Yesus. Siapkan hatimu sebab engkau akan menerima bukti sang Allah. Siapkan hatimu sebab engkau akan menerima kesembuhan ilahi. Siapkan hatimu sebab engkau akan menerima peristiwa besar dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan masuk kepada perjamuan kudus. Darah Yesus sucikanmu. Haleluya. Para pelayan maju ke depan. Darah Yesus. Haleluya, haleluya. Darahmu yang sanggup menyucikan kami, Tuhan. Darahmu yang sanggup menguduskan kami. Darahmu yang menyembuhkan kami. Darahmu dan tubuhmu yang menyelamatkan kami. Darah Yesus, haleluya. Darah Yesus, sucikan aku. Darah Yesus, bebaskanku. Imani pujian ini. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Darahmu Yesus, haleluya. Darah
tubuh dan darah-Mu. Kami akan masuk kepada perjamuan kudus memperingati kematian Yesus dalam hidup kami. Tuhan, kuduskan kami, sucikan kami. Tuhan, layakkan kami untuk menerima tubuh darah-Mu. Tuhan, layakkan pelayan-pelayan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya melalui perjamuan kudus ini akan ada peristiwa mujizat Allah yang akan terjadi. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang gagal akan mengalami keberhasilan, yang terpuruk hidupnya akan diangkat oleh Tuhan. Mujizat akan terjadi. Terima kasih, keselamatan akan terjadi, kemuliaan akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dan pujilah Tuhan. Kami akan melakukan perjamuan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Darah-Mu Yesus, silakan duduk. Ku dijadikan baru.
bukit Golgota disalib untuk menebus saudara dan saya. Angkat tinggi-tinggi di atas kepalamu. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan tinggi-tinggi di tangan kananmu. Cawan ini adalah darah Yesus yang ditumpahkan di bukit Golgota, tercurah untuk menebus saudara dan saya, menyucikan, mengampuni, menyelamatkan. Bahkan oleh darahnya menyembuhkan, menolong kita. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darahmu Yesus, haleluya. Darahmu Yesus, sucikan aku. Haleluya. Oh, darahmu Yesus, bebaskanku. Oh, darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan. Darahmu Yesus, haleluya. Dengan yakin. Darahmu Yesus, dengan yakin. Tuhan sudah melakukan. Dengan yakin. Dia sudah membebaskanmu. Oh, haleluya. Oh, darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan. Yesus, haleluya. Terima kasih buat tubuh dan darah yang telah membebaskan kami, yang telah memberikan kekuatan bagi kami dan memperbaharui kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, tubuh dan darah-Mu tidak sia-sia dalam kehidupan kami. Bukti pengorbanan-Mu yang teramat besar di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku, memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan sabda bagi kami, Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan menjadi alat, menjadi kemuliaan daripada Engkau saja Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Kami percaya Engkau akan memberkati kami berlipat kali ganda sesuai dengan kebenaran daripada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Kita akan dalam persembahan jalan orang benar seperti terang. Sampai sempurna.
kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdiri bersama-sama saudaraku. Kita akan akhiri acara ibadah kita pada saat bagi yang hidup. Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati kami dengan lawanan Tuhan. Bahkan Engkau memberkati kami dengan mujizat kesembuhan ilahi. Engkau memberkati kami dengan pertolongan Tuhan di dalam setiap persoalan hidup kami. Engkau menguatkan kami, Engkau menopang kami, Engkau memberikan kami dari sejahtera sukacita yang melimpah. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Berkati semua pelayan-pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Jerih payah mereka tidak sia-sia, tetapi berkat Tuhan ada pada mereka, menolong menyertai mereka dalam setiap pekerjaan usaha rumah tangga mereka, masa depan mereka. Berkati semua umat-umat-Mu yang hadir beribadah, Engkau tolong mereka semuanya Tuhan. Beri kekuatan, kesehatan, damai sejahtera Allah memerintah dalam hidup mereka semua. Berkati usaha mereka, pencaharian mereka. Apapun yang mereka perbuat, buatlah berhasil. Bangunlah jemaat bertumbuh kuat di dalam Tuhan, berakar dan semakin mencintai Tuhan, mencintai pekerjaan Tuhan, berdampak bagi rumah tangga, bagi lingkungan, bahkan bagi setiap dimanapun kami berpijak. Terpujilah Tuhan. Berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hamba-Mu gembala sidang di tempat Kau tolong beri kekuatan, hikmat, kesehatan yang dari Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar Kau memberkati, menolong senantiasa. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi apabila ada jemaat-Mu yang tidak hadir hari ini, mungkin akibat sakit atau berhalangan yang lain, tilihlah mereka, tolonglah mereka, jamah dan sentuh hampiri mereka ya Tuhan.
Berkati juga mereka yang sakit dipulihkan, yang lemah dikuatkan. Setiap umatmu sepanjang minggu ini Kau jaga keluar masuk mereka, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan. Allah yang menyertai dan membuat langkah hidup umatmu berhasil. Terpujilah Tuhan, bangsa kami, negara kami Kau berkati juga ya Tuhan. Kami teringat dalam rencana Paskah di tempat ini Kau memberkati, menolong, sehingga tepatnya tanggal 16 cuaca dengan baik, ibadah berjalan dengan penyertaan Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu diurapi Tuhan, apa yang mereka perlukan semua dicukupkan Tuhan. Sehingga kami berdoa semua umat-Mu tidak satu pun tertinggal, tetapi mereka semua antusias sama-sama untuk merayakan ibadah Paskah. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Tuhanlah Allah yang menyediakan. Terpujilah Tuhan, temukan jemaat-Mu pada minggu depan kembali beribadah, bahkan seluruh rangkaian-rangkaian acara yang dilakukan dalam pelayanan ini Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang, mari kita akan kedua belakang kita. Jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Kristus, pulanglah membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dari Yesus, persekutuan oleh Roh Kudus, menyertai Eko dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima Haleluya. Jemaat GPD Geria 50 Petlan Tambun Cibitung, maju terus dalam Tuhan, melayani Tuhan, setia kepada Tuhan, cintai Tuhan. Tuhan memberkati.